Tantangannya Mas Anas itu di dilema ya, antara Ya, memilih kerja untuk karir yang sudah jelas gitu, ataukah lanjut kuliah dengan beasiswa yang belum beasiswa tentu bisa yang dapat belum ya tentu kan? diterima. Oke teman-teman, masih bersama teman saya Mas Anas. Nah, tapi kali ini kita akan ngobrolin soal beasiswa. Jadi Mas Anas ini sekarang sedang menempuh studi S2 di Wageningen University Belanda ya, 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 mengambil ya. jurusan bioteknologi ya Mas, benar nggak? Bukan biosistem, Oh, biosistem, biosistem. oke, biosistem. Dulunya Terlalu teknik komputer itu ya, sekarang banyak biosistem. ya. Nah, Mas, saya mau tanya nih, Mas. Apa yang memotivasi Mas Anas untuk bisa lanjut S2? Kenapa harus di luar negeri dan kenapa harus pakai beasiswa? Pertama tentang motivasi ya. Motivasi saya rasa itu penting sekali untuk semua orang yang ingin lanjut S2, apalagi ya dalam negeri atau luar negeri, apalagi mungkin luar negeri karena nanti kan cobaannya gitu pasti besar gitu kan. Motivasi harus dijaga benar-benar, jangan sampai awalnya kuat habis itu melemah gitu terus habis itu hilang. Hmm. Kalau motivasi itu berangkat dari masalah biasanya. Saya itu kan dulu mahasiswa bidik misi ya. Dulu bidik misi udah lulus. Habis itu kita kan udah disekolahkan sama pemerintah S1. Ya S1 udah lulus, habis itu kita udah dapat duit banyak, duitnya masyarakat banyak, ya adalah harusnya kita itu sedikit rasa berterima kasih itu ke masyarakat. Nah, nggak mungkin kita ngasih uang ke masyarakat Indonesia, ke misalkan contohnya ke masyarakat desa semuanya, ke tetangga-tetangga kan repot itu. Kita juga nggak punya misalkan. Ya buat apa yang Anda dari yang ilmu Anda dapatkan bisa bermanfaat buat orang-orang. Itu aja sih sebenarnya. Nah, habis itu saya buat sedikit di pertanian karena saya suka menanam gitu kan, masalah tanaman itu saya suka lihat-lihat yang hijau-hijau gitu. Nah, Saya buat alat sesuai kemampuan saya. Dalam konteksnya dulu itu jamur gitu. Saya buat sama petani jamur gitu, kerjasama gitu, tanya-tanya ada alat supaya meningkatkan gitu, menjaga kestabilan produksi. Dari situ kan ada kan manfaatnya, dampaknya kan ke masyarakat, kita bisa jual, orang bisa beli, terus dibikin crispy terus dijual lagi. Nah, wah ini ternyata bermanfaat ya gitu. Oke ya, terus eh, tapi saya butuh ilmu lagi gitu untuk meneruskan ini. Nah mungkin kalau levelnya besar, eh, saya ingin membuat ini kan besar, kalau misalkan skala besar nggak mungkin ilmu yang saya punyai dalam level itu cukup gitu, makanya terus saya ingin lanjut S2. Nah itu oh, motivasinya sih. hmm. Terus kenapa harus di luar negeri, Mas? Nggak di dalam negeri aja? Ya untuk masalah luar negeri gini, karena background saya murni teknologi ya, saya nggak tahu menahu tentang tanaman gitu, bagaimana memodelkan tanaman, karakternya gimana gitu, makanya saya ambil jurusan yang beririsan dua itu, teknologinya dapat banyak porsinya, tapi aspek biologinya itu juga dipertimbangkan. Nah, saya dapat namanya teknik Biosystems Engineering gitu di Wur, Belanda gitu, di Wageningen University and Research S2 ya. Untuk jurusan itu di Indonesia saya rasa saya nyari-nyari itu enggak ada. Adanya S1. Misalkan kita itu aja gitu, kita compare aja salah satu universitas terbaik pertanian gitu. Karena kita lagi ngomongin pertanian, bidangnya kan pertanian ya di IPB gitu. Ada jurusannya S1 tentang itu teknik biosistem. Kemudian S2-nya itu udah beda lagi. Ada namanya kalau tidak salah teknik biosistem and mechanical apa gitu atau apa. Dan
saya kan nggak cuma lihat jurusannya aja, kita harus lihat kontennya gitu. Nah, cara konten itu nggak masuk gitu. Yang saya butuhkan adalah penerapan teknologi di bidang pertanian, misalkan nih smart farming gitu. Itu kan di negara maju kan nggak ada gitu kan. Karena mungkin kita di negara berkembang belum punya atau ada tapi belum advance gitu. Ya jadilah saya ke sini. Saya rasa karena belum ada dan tidak cocok sih. Kalau saya memaksakan ke kampus tersebut, misalkan ke IPB, mungkin saya tidak masuk karena saya backgroundnya nggak ada pertanian sama sekali gitu. Kalau di sini malah sangat masuk karena backgroundnya yang diutamakan kalau di jurusan saya sini malah keteknikannya. Gitu. Kalau masalah dia alumni teknik agriculture gitu, teknik agricultural engineering, teknik pertanian gitu, dia bisa masuk juga. Cuman kalau basic keteknikannya belum punya, biasanya harus ambil pre-master dulu, harus ambil beberapa course dulu. Malah kayak gitu. Oh iya. Kayak mungkin kalau di Indonesia matrikulasi gitu kali ya? Apa? Ya mungkin materi, ya mungkin Sejenis hampir cuma itulah, sejenis itu. sejenis. Tapi dia itu udah kuliah tapi belum masuk S2, tapi udah ambil course. Jadi nggak kuliahnya nggak mungkin 2 tahun ya, pasti lebih. Oke. Itu case-nya ada sih teman saya orang Portugal. Saya tanya kayak gitu. Jurusannya teknik pertanian. Loh, kok malah harus pre dulu karena saya tidak pernah dulu ambil programming. Saya tidak pernah. Di sini harus bisa programming gitu. Makanya terus dia ambil programming sama course-course yang keteknikan gitulah. Dan itu di Wageningen University juga ngambilnya di situ di fasilitas. Iya, ambilnya tetap di sini. Oke. Nah, oke, ini menarik ya. Jadi mau S2 karena menemukan suatu permasalahan yang tidak bisa diatasi dengan bekal ilmu S1 ya. Makanya S2. Dan kenapa S2 di Ya, luar negeri? dan ada potensinya ya. Ya, ada secara demand butuh dan ada potensinya besar dan bisa berdampak ya banyak besarlah ke masyarakat. Iya benar. Terus kenapa di luar negeri? Karena memang di Indonesia sendiri masih belum menemukan yang cocok lah ya, Mas ya, antara teknologi dengan pertanian seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir nih Mas tadi, kenapa pada akhirnya memutuskan untuk mendaftar beasiswa? Nah, karena saya itu kan pengennya yang itu ya, misalkan di Indonesia gitu, saya kayaknya enggak kuliah kalau enggak dapat itu gitu. Karena saya pengennya di situ, karena saya tahu S2 ini pasti susah gitu. Jadi saya lihat passion dan demand gitu. Enggak passion aja, passion itu karena kita senang, karena susah. Kalau senang kita kerjakan terus. Kedua demandnya itu tinggi nggak, permintaan pasar tinggi nggak, sama bisa dampaknya ke masyarakat, ada potensinya nggak kan gitu. Setelah itu karena ada targetnya luar negeri, ya nggak mungkin toh kalau bukan orang super kaya menurut saya. Kalau kayaknya biasa, kayaknya orang desa gitu ya, kayaknya belum cukup juga deh ke itu ya untuk untuk biaya sendiri ke luar negeri gitu kan, memang mahal sekali kan. Makanya harus beasiswa ini. Oke. Nah lalu untuk mewujudkan cita-cita kuliah di luar negeri melalui beasiswa apa saja yang pernah di-apply oleh Mas Anas? Nah ini kalau saya itu cuma sekali. Saya ini termasuk mulus ya kalau misalkan itu ya nggak pernah belok-belok gitu. Tapi persiapan dan perjuangannya sih menurut saya. Itu dia. Itu sih persiapannya. Itu apa dulu Mas? LPDP Mas. Oke, LPDP. Sama ya kita ya. Ya. Gimana Mas? Dulu berarti sekali daftar langsung lolos ya? Nah kemudian persiapannya seperti apa nih? Cuman gini, LPDP kan dulu itu daftarnya awal buka pendaftaran Agustus, pengumuman Desember, Agustus, November, Desember, 5 bulan lah ya. Prosesnya mungkin 3-4 bulan. Tapi saya persiapannya itu udah 1 tahun sebelumnya gitu. 1 tahun sebelumnya saya udah persiapan. Cara mempersiapannya gimana? Karena bahasa Inggrisnya sangat enggak bagus, ya belajar sedikit-sedikit gitu. Gimana yang disuka menonton film atau ngerjain soal yang mudah-mudah, ngerjain tebak gambar, itu kalau ada waktu luang
saya cicil di situ. Terus kita itu harus punya strategi ya, maksudnya itu kira-kira kita lihat syaratnya LPDP apa. Contoh, kita harus nulis esai biasanya, motivation letter ya, atau dulu kita namanya proposal study and study plan. Nah, itu apa yang saya tulis gitu, kira-kira cukup meyakinkan nggak? Kalau nggak cukup meyakinkan, berarti saya harus menulis dulu di kehidupan saya supaya bisa saya tuangkan ke dalam tulisan. Gitu. Kita harus buat cerita dulu gitu. Kayak misalkan saya buat sama orang-orang di kampung saya gitu, misalkan saya sama keluarga gitu, itu kan ada dampaknya kan ke masyarakat. Nah, itu kan perlu waktu, tenaga dan biaya gitu. Nah, akhirnya terus harus kerja dulu. Jadi kerja itu sebenarnya yang saya kerja niatnya yang penting saya bisa makan, saya bisa bertahan hidup cukup. Makanya saya kerja nggak aneh-aneh yang dekat sama kampus, perusahaan nggak bagus oke, kerjaan berat tapi misalkan gaji nggak seberapa oke gitu. Itu kan tantangan ya. Sementara teman-teman yang lain kita cari kerja yang jauh gitu, karena memang berkarir yang fee-nya besar gitu. Kita harus berkorban di situ. Jadi Fokus pada diri sendiri lah, nggak lihat yang lain-lain. Iya, iya. Jadi Mas Anas itu kerja itu untuk mempersiapkan LPDP, daftar LPDP. Iya, saya kerja itu murni untuk mempersiapkan LPDP, untuk kejar beasiswa. Kalau misalkan cari ya, tapi ini kan dilema ya. Orang habis lulus pasti kan ya kan LPDP belum tentu keterima kita beasiswa, atau LPDP beasiswa yang lain kalau kita apply belum tentu keterima. Kenapa enggak kita cari kerja yang bagus sekalian gitu? Ya pas saya kepikiran juga kayak gitu. Dan saya pernah apply juga ke salah satu perusahaan besar gitu kan. Terus akhirnya dipanggil gitu. Saya udah kerja ini ceritanya. Ya nggak tahu kenapa ya, saya coba aja lah cuti terus saya ngelamar ikut proses seleksinya gitu. Cuti kan ada haknya kan, nggak masalah. Agak lama karena perusahaan besar, 2 bulan 3 bulan dan alhamdulillah lolos gitu. Nah itu kayaknya tantangan gitu, ambil nggak gitu. Kalau ambil ceritanya, kalau saya ambil saya nggak bisa daftar LPDP. Kalau misalkan nggak saya ambil, karena terhalang kontrak ya. Saya tuh dulu itu takut ini. Kalau LPDP kan ada harus persetujuan dari atasan atau perusahaan. Ya. Itu untuk PNS aja atau enggak saya nggak tahu. Tapi untuk lebih mengamankan, saya harus kasih tahu jujur aja ke atasan bahwa saya mau daftar beasiswa. Kalau yang kerjaan lama saya udah lumayan lama sudah kenal, jadi nggak masalah. Nah kalau saya itu udah diterima, saya ambil misalkan. Selisih 1 bulan, saya minta itu, padahal trainingnya kan 3 bulan. Masa ya etis? Kan etis. Itu LPDP masih belum buka. 1 bulan lagi buka. Kalau saya pindah, ini udah fix saya, udah fix. Tinggal tes kesehatan aja Mas ini. Kesehatan gitu. Yang diambil kan cuma 1 gitu kan. Terakhir 3 orang yang diwawancara, banyak orang yang terakhir 3, saya prioritas 1. Nah, ini dilema gitu. Kalau misalkan saya senang gitu, saya langsung senang ke situ, berarti saya pindah ke situ. Tapi dilema setengahnya adalah kalau kita nggak ambil, saya merasa seakan-akan saya diberikan sesuatu yang besar ya, sesuatu rezeki yang besar, tapi saya nggak terima. Oke, saya paham. I get the point. Ya kan? Gimana tuh? Iya. Ini akhirnya saya itu ke orang tua juga ya diserahkan balik lagi ke saya bingung, akhirnya saya cuma tinggal tes kesehatan ini tes kesehatan, saya tidak tidur, saya bingung, tapi saya sebenarnya lebih condong saya pingin sekolah gitu. Bukan untuk ini gitu, karena untuk ini banyak uang dan sebagainya, mungkin katanya mereka gitu boleh sekolah lagi, tapi nanti setelah agak lama gitu, mungkin 5 tahun atau itu terlalu lama lah. Ya kalau semangat saya masih, kalau misalkan hilang gitu beda lagi, karena yang satunya mungkin lebih ke masyarakat ya. Kalau nanti kerja kan bisa juga ke masyarakat, tapi mungkin ya beda lah ya ceritanya. Akhirnya saya nggak tidur itu
sama teman saya ngopi sampai malam sampai jam 2 gitu, bingung. Ya, pas mau tes ini apa kesehatan saya sakit. Berarti jalannya jalannya ini Mas ke beasiswa LPDP Ya, berarti untuk lanjut sekolah iya, berarti. itu Tuhan yang kasih. Saya doa lah yang terbaik lah pokoknya. Saya ndak nolak rezeki, saya tetap tes. Saya berangkat itu. Salah satu-satunya yang bisa menggagalkan saya adalah kondisi apa namanya tes kesehatannya nggak bagus gitu. Pas hari itu saya sakit, tapi menurut saya kalau sakit biasa ya pasti masuk lah, ya kan? Iya, Cuman ternyata tes kesehatan itu kalau kondisi kita nggak fit itu hasilnya kan nggak bagus. iya, Perusahaan nggak mau. iya. Akhirnya terus saya down. Kok saya sakit ya gitu? Menurut saya memang sakit ya. Aku memang sakit, tapi saya nggak tahu kalau dengan sakit yang biasa itu mereka nggak mau gitu. Saya Oh, baca-baca ternyata harus dipersiapkan. Ya minum yang banyak sebelum itu dan sebagainya gitu. Saya kan nggak sarapan, nggak semuanya. Yang penting berangkat. Tapi pada akhirnya setelah saya daftar beasiswa, tapi lega dengan setengah itu saya takut sakit, tapi habis itu saya periksa total ternyata nggak apa-apa. Eh, Terus di setengah itu saya lega, saya tidak terima di situ saya lega, saya tidak ambil apa namanya tidak nolak rezeki dan saya tidak pindah ke situ saya lega karena saya bisa nyoba LPDP itu meskipun belum tahu masuk atau enggak, udah benar. nyoba udah dapat ya. Terus saya ditelepon lagi ketika mau berangkat ke Jakarta itu Wah, sama RD-nya lagi iya, 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 gitu. iya. Nggak usah tes lagi langsung masuk ya. Nah ini bedanya. Saya dulu masuknya teknik elektro Iya, yang elektronika murni. iya. Saya teknik komputer tapi bidangnya adalah elektronik. Pas di situ masuk karena kesehatan yang tadi yang saya ceritakan saya sakit aja enggak itu gitu. Maksudnya enggak sehat, enggak cocok itu hasilnya kan. Setelah saya periksa total ternyata enggak masalah karena saya medical check up buat LPDP itu kan total banyak. Itu enggak masalah. Cuman saya bilang, ya saya enggak merasakan apa-apa sih, enggak masalah gitu. Terus saya enggak tahu, terus ya udah Mas, kayaknya formalitas aja ya. Kesehatan langsung nanti masuk, enggak usah tes-tes lagi gitu. Tapi ini ke IT ya gitu. Saya bilang pas tes itu saya bisa duanya, silakan tes aja gitu. Saya Hmm. dites kok itu elektronik dites, IT juga dites gitu. Terus udah gitu terus saya bilang mohon maaf ya Mbak, kayaknya enggak bisa gitu. Lu kenapa enggak bisa? Saya Betul. dapat beasiswa, saya mau ke sekolah ke ini wah gitu kan ya. Udah jadi Waduh gitu. ya apa namanya Mau eh, sekarang ya. jadi apa harga jualnya jadi lebih tinggi gitu ya. Iya. Ya kita kita nggak sombong atau nggak apa, cuman saya seakan-akan nggak tahu dulu itu ya kayak gitulah. Iya, iya. Mungkin itu penawaran terakhir, cuman ya pasti karena udah dapat beasiswa saya ambil beasiswa lah meskipun kerjaan oke dan semuanya oke. Itu oke banget karena deket ya udah deket gajinya itu tetap dan karirnya bagus sudah itu kerjaan lah. Kalau orang pengen kerja di situ pasti udah cocok gitu. Tapi saya enggak sebut perusahaan ya. Ini keren banget sih. Ibaratnya eh, apa ya namanya tantangannya Mas Anas itu di dilema ya antara Ya, memilih kerja untuk karir yang sudah jelas gitu ataukah lanjut kuliah dengan beasiswa yang belum beasiswa tentu yang belum dapat ya tentu kan? diterima. Iya, belum tentu terima. Kalau saya condong untuk kerja mungkin saya enggak sakit ya pada saat itu. Iya, tapi Kan akhirnya masnya nggak Tuhan, sampai begadang gitu gitu. Tuhan Tuhan menunjukkan yang terbaik gitu ya karena mungkin Ya, niat niat Mas Anas juga bagus gitu kan pengen mengabdi untuk amin. Indonesia, memberikan dampak Amin. yang lebih luas ya untuk Indonesia ya akhirnya diberi jalan lah gitu untuk bisa dapat beasiswa dan sekarang kuliah di luar Ya, negeri gitu. Bener nggak? ya. Nah ini Last minutes gitu ya. ini pelajaran Itu. yang luar biasa jadi kalau misalkan teman-teman mengalami ini ya ya yakin aja Bismillah gitu teman-teman Ya. condongnya ke arah mana ya Tantangannya sendiri-sendiri. apa Tantangannya sendiri iya tantangannya setiap orang kan sendiri-sendiri, tapi saya rasa pasti sama-sama beratnya. iya betul betul dan gimana Mas setelah sekarang dapat beasiswa gitu ya bangga nggak bersyukur nggak ataukah lah
Ya, Mending mending lebih kerja aja ya atau gimana gitu. enggak, saya sangat bersyukur sih. Saya sangat bersyukur dapat beasiswa. Ada yang sekali, 2 kali, 3 kali nyoba gitu kan, enggak tembus-tembus gitu. Ada yang sekali 2 kali tembus, ada yang belum tembus sama sekali. Kita ya pertama kali ya langsung tembus gitu. Udah langsung dapat gitu, bersyukur sekali. Saya terus berangkat ke sini juga pertama, kalau dulu BP itu kan orang pertama kan ya, Betul. Mas sampai Anas ini sekarang orang sampai pertama sekarang dari kemarin diikuti Mas Isak gitu. benar. Oh, masih Kemarin ya diikuti benar. Mas Isak. Mas baru aja datang kemarin. Kemarin. Kalau mau nanti ngobrol-ngobrol baru datang. Boleh, boleh nanti deh kita ini ngobrol sama Mas. Sangat sangat bersyukur lah. Meskipun kuliah di sini susah, ya di negara maju ya pasti susah gitu kan, jadi pusing kepala gitu. Tapi ya ada obatnya lah, Sabtu Minggu kalau misalkan ada dikit-dikit kita jalan-jalan gitu kan. Nah, apa namanya ya? Mau nanya apa lagi ya Mas? Ini udah luar biasa sih menurutku. Tapi ini nih ada yang menarik sih menurutku. Setauku dulu ya, Mas Anas itu kan daftar beasiswa LPDP dengan syarat sertifikat bahasanya itu bukan TOEFL ya. Apa sih kemarin tuh? Ini TOEIC kita pakai TOEIC. Saya pakai TOEIC dulu. TOEIC ya. Cuman saya tidak tahu sekarang boleh atau enggak. Saya itu pakai TOEIC karena ya sama aja sih sebenarnya, atau TOEFL ITP, karena kita kan afirmasi ya, kita boleh pakai TOEFL ITP atau TOEIC. Jadi pertimbangannya adalah murah. Itu sama kayak TOEFL ITP, harganya ranknya 500 sampai 600. Dan tesnya itu dekat di kampus, itu di belakang kampus ada gitu. Karena saya ngekos juga gitu, ada cerita juga. Ngekos itu saya enggak ambil yang dekat dengan kerjaan. Kerjaan saya itu, saya kan dekat kampus ITS itu. Saya ngontrak di situ sama teman-teman semuanya kuliah. Cuman saya yang nggak kuliah. Saya ngekos dengan teman-teman yang kuliah itu untuk menjaga semangat supaya tetap pengen kuliah gitu. Kerjaan itu setengah jam jaraknya itu berapa kilo gitu, tapi setengah jam lah kalau motoran. Tiap hari saya motoran setengah jam PP. Harusnya kalau mau lebih hemat itu saya ngekos aja di dekat kantor gitu, diajakin teman-teman yang di kantor gitu. Tapi saya bilang enggak lah gitu, di sana aja gitu. Sebenarnya itu sih untuk menjaga asa bahwa semangat itu nanti, semangat kalau saya takut itu bisa aja namanya manusia semangatnya turun kan, atau padam untuk bersekolah karena teman-temannya kerja semua, nanti pengen berkarir ke sini ya itu saya ke situ. Nah, terus bicara lagi tentang bahasa tadi, karena saya tinggalnya di dekat kampus, ada lembaga penyedia itu tes di PPNS dulu itu di kawasan ITS itu. Saya ambil di situ yang dekat dan murah. Dan Kalau adanya teman-teman mau ambil tes, diusahakan lah cari yang paling murah dulu gitu. Kalau masalah biaya itu ya, jadi problem ya. Kalau biaya nggak problem ya udah, nggak masalah. Ambil air saja sekalian gitu ya. Iya. Jadi dulu ambilnya langsung ke TOEIC karena faktor biaya dulu ya. Dan dan dulu nilainya berapa Mas nilainya? Saya nilainya itu 610 kalau nggak salah. 605, sorry. Untuk daftar LPDP itu minimal 600. Saya pertama nyoba itu dapat langsung 605 kalau nggak salah, atau 610, 605 kalau nggak salah. Jadi kalau misalkan gagal aja 2 soal, 2 soal lah misalkan, itu udah nggak mungkin daftar, soalnya udah mepet persiapannya. Aku nggak bisa ambil intake lagi untuk yang, karena kan kita kalau udah lolos nunggu sertifikatnya kan, nunggu kan berapa hari atau berapa minggu gitu. Iya. Nah itu pertolongan juga lah. Kalau itu dikonversikan ke TOEFL ITP berapa skornya Mas? Wah, kalau ITP dulu seingat saya ini kalau nggak salah mungkin 500. Ya 500 mungkin ya. Soalnya dulu alumni bidik misi kalau mau keluar negeri itu kan harus cum laude dan minimal TOEFL ITP-nya 500 kalau nggak salah. Berarti kalau misalkan mereka minta 620 atau 600 gitu, lupa aku. Itu mungkin levelnya 500 itu. Cuman sekarang lebih mudah loh Mas.
Kenapa? Untuk afirmasi, untuk yang afirmasi ya, bidik misi itu, sorry, itu nggak harus cum laude dan skornya lebih turun lagi. Oh gitu. Serius. Ya. Sama kayak 3T kalau zaman kita dulu ya, 3T sama beasiswa Indonesia Timur itu kan lebih rendah lagi kan. Itu bidik misi lebih rendah lagi. Nah, itu kan ibaratnya skor yang Mas Anas dapat kan tipis-tipis dari standar LPDP ya. Kita belum Ya. bicara standar universitas di luar negeri ya. Itu kayaknya masih jauh banget Ya. ya. Nah, gimana sih usaha Ya. Mas Anas untuk bisa bisa mencapai standar yang distandarkan oleh Universitas Wageningen gitu kan? Iya. Ya, setelah kita prosesnya kan beasiswa sendiri, apply apply university sendiri gitu kan. Iya. Beda-beda. Kayak misalkan bidik misi sendiri sama kampusnya sendiri. Cuman LPDP itu kan punya fasilitas program pengayaan bahasa ya. Kalau kita udah diterima, kita afirmasi, bukan yang reguler, kita afirmasi, kita dapat fasilitas pengayaan bahasa, istilahnya dileskan lah gitu. Di kursus bahasa Inggris selama kurun waktu tertentu, ada yang dapat 3 bulan, mereka yang kasih ada yang 6 bulan. Habis itu dikasih 1 kali tes, semuanya gratis. Nanti kalau udah lolos baru kita daftar ke universitasnya. Dalam masa kursus itu kita ditempatkan ke universitas-universitas yang ditunjuk oleh pihak LPDP. Misalkan kita kan dulu di UIN Jakarta ya, namanya program pengayaan bahasa PB UIN Jakarta gitu. Ya, dan semuanya kita dibiayai kan ya Mas Bizar ya. Cukup, sangat cukup lah gitu per bulannya, living allowance-nya, LA-nya gitu, atau biaya hidupnya per bulan. Cukup, kita cuma belajar bahasa Inggris aja. Itu aja susah. Maksudnya bukan susah sih, karena bahasa itu kan bukan mengenai kecerdasan ya, tapi tentang pengalaman, jam terbang gitu kan. Susah untuk dicapai dalam waktu yang singkat, harus ada prosesnya. Oke. Nah, tapi Mas, Kebiasaan. iya, saya penasaran sebelum Mas Anas mengambil tes TOEIC itu, nah itu persiapan bahasa Inggrisnya bagaimana Mas? Apakah emang sengaja kursus atau benar-benar belajar dari buku, Nah, dari YouTube atau contoh gini ya, saya tuh bahasa Inggris jelek banget, namanya orang bidik misi ya, dari nggak pernah les sama sekali seumur hidup saya sekali les itu langsung PBWin Jakarta itu lesnya oh, LPDP itu. Ya maksudnya les yang bayar ya, les yang bayar. Kalau misalkan les tambahan kelas pas untuk UNAS itu kan les juga, itu pernah merasakan, tapi untuk kelas sendiri bayar gitu nggak pernah, karena biaya yang gimana? ngapain Jadi ngeluarin. persiapannya gimana Mas Anas untuk bahasa? Persiapannya gini, eh, itu saya tahu bahwa itu harus berproses ya, makanya sedikit demi sedikit saya itu model orangnya itu rada serius. Kalau Hmm. saya lihat film, saya lihat apa gitu, kartun gitu, SpongeBob misalkan berbahasa Inggris, saya dapat kartunnya, dapat ceritanya, tapi nggak dapat kosakatanya. Lupa. Saya itu lebih ke serius. Saya lebih ke beli buku atau download soal-soal di internet, terus saya kerjain. Oke. Kalau TOEIC saya ambil langsung yang TOEIC gitu. TOEIC soalnya kayak gimana, terus saya latihan satu paket gitu. Oh, saya pertama kali latihan saya skornya 400 misalkan. Dia jelek banget kan 400. Itu TOEIC ya, bukan TOEFL ITB, TOEIC. Misalkan sekitar mungkin segitu. Terus kita nyoba lagi, itu untuk saya ya. Karena saya mungkin serius orangnya. Jadi saya nyoba lagi terus gitu. Naik dikit. Kita bisa mengukur kalau kita udah nyoba berapa kali, nanti ada grafiknya kan. Kita itu levelnya ada di mana. Nah, ketika saya mau tes itu, levelnya sebenarnya udah hampir di 600, naik turun ya. Naik turun, tapi udah pernah lebih, ada turun lagi, ada pernah lebih lagi gitu. Udah lebih dari 600 berapa kali, dan udah mepet LPDP saya ambil. Okay. Dan persiapannya berapa bulan Mas sebelum tes TOEIC-nya? Nah, sebenarnya agak lama. Dari awal mungkin 6 bulan sebelumnya saya download aplikasi. Di TOEIC itu ada tes gambar. Sorry. Ada tes gambar kan. Ini gambarnya apa? Terus ada ABC-nya kan. Itu tentang apa? Kalau itu kan nggak harus pakai buku ya. Kalau itu kan pakai HP bisa. Saya dengerin,
saya tebak bener atau enggak gitu-gitu sebelum tidur gitu, setengah jam setiap hari kayak gitu. Kalau nggak ngantuk ya kayak gitu, saya usahakan. Kalau kayak gitu kan bisa di HP, kalau yang serius kan nggak bisa. Kalau yang murni serius ngerjain buku itu mungkin sekitar 3 bulan, saya kayak gitu. Cuman ya nggak setiap hari ya, maksudnya diusahakan sebisanya lah. Ini sih sebenarnya yang harus ditiru buat teman-teman yang mau daftar beasiswa, karena memang jujur kayak saya juga, salah satu tantangan terberat Biasa saya ya. daftar beasiswa bahasa kan. Bahasa. Jadi memang itu Heeh. siapkan dulu gitu. Udahlah yang persyaratan yang administratif sifatnya itu ya yang lainnya gitu ya, itu di Nanti kedua ya dulu lah. bisa lah, Difokus dulu ke bahasa, bisa. bahasa sudah mencukupi, nah barulah yang lainnya Mas ya Ya, kita kejar ya Mas. ya. Soalnya bahasa ini berkaitan dengan uang juga Mas ya. Meskipun 500-600 bagi kita dulu kan itu udah dana yang besar ya. Gitu. Jadi info buat Kita teman-teman. gagal aja buang duit ya segitu, carinya susah gitu. Nah benar. Itu jadi buat teman-teman yang belum tahu, untuk kita tes tes bahasa Inggris misalnya ya, TOEFL, IELTS atau apapun itu nggak Hmm. murah gitu, nggak murah. Iya, Jadi memang 200 dah kayak ya. Mas Anas juga mungkin dia kerja dulu gitu buat bisa ikut tes bahasa Inggrisnya dan sejenisnya itu. Itu sih Dan dipersiapkan biar nggak usah ngulang, biar nggak usah buang-buang uang. Itu kan harapannya ya. betul betul Mas. Oke. Nah, apalagi ya Mas, kira-kira ada pesan-pesan nggak Mas buat teman-teman yang pengen pengen kuliah pakai beasiswa gitu, apa yang perlu dipersiapin lagi sih gitu, atau apa yang perlu Saya dimantepin? rasa kalau eh, kita ngomongin beasiswa itu untuk negara level berkembang kayak kita itu beasiswa banyak ya, dalam negeri atau luar negeri kan itu. LPDP bisa dalam negeri, luar negeri. Terus ada apa beasiswa unggulan kalau nggak salah itu di dalam negeri. Luar negeri juga banyak. Setiap negara, biasanya negara maju itu ngasih slot untuk negara-negara berkembang untuk bisa sekolah ke negaranya. Misalkan ke Belanda ada beasiswa Stunet namanya. Di Amerika Fulbright. Ada Erasmus di Eropa, sekitaran Eropa, AAS Australian, apa namanya AAS itu Australian Awardee Scholarship atau apa itu ya, Iya, itu aku ke sebenarnya aku nggak Australia. tahu juga, cuman aku tahu aja. Itu ya ke Australia kan banyak sekali, cuman permasalahannya satu, bahasa. Bahasa. Kita pasti terkendala di masalah bahasa kan gitu, itu yang harus kita perjuangkan. Nah mungkin kita semuanya mulus kan gitu, cuman di LPDP menurut saya kalau untuk yang afirmasi, karena kita nggak pernah les, kita keterbatasan biaya, itu bahasanya istilahnya diturunkan levelnya dulu sampai titik tertentu tapi nggak turun-turun banget, kita capai untuk skor itu kan udah susah, habis itu kita dileskan atau dikursuskan. Nah itu sih. Jadi jangan menyerah lah, pasti ada aja jalannya. Misalkan LPDP nggak dapet, misalkan mau cari beasiswa yang lain, ya insya Allah bisa kalau tetap kerja, terus tetap belajar bahasa Inggrisnya gitu kan. Kalau udah oke, udah lolos, baru. Dan beasiswa yang lain, yang luar negeri, ya biasanya mempersyaratkan juga kerja minimal 2 tahun atau 3 tahun. Makanya ya kerja dulu nggak masalah, sekalian mempersiapkan bahasanya gitu. Kalau misalkan bahasa nggak lolos, nggak jadi daftar beasiswa pun nggak masalah, atau ada kerjaan juga gitu. Nah, Ya kan. oke, mungkin itu aja kali Mas ya bahasan kita kali ini. Oke. Makasih banyak loh udah meluangkan Ya, waktu saya sama-sama Mas jauh-jauh Wisnu dari juga. Belanda buat cerita soal beasiswa dan tadi juga cerita soal jurusan perkuliahan gitu ya. Semoga sehat-sehat selalu Mas dan studinya lancar. Amin, amin. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.